Oke, selamat pagi. Alhamdulillah kita sudah sampai di bulan Ramadan hari keempat ya, hari keempat. Mudah-mudahan semuanya sehat dan lancar puasanya gitu. Mungkin sebagian teman-teman juga ada yang udah pernah lihat video saya yang ini. Ya, salah satu dari 8 orang yang akan belajar banyak EBT di Singapura. Saya bercerita tentang perkembangan dunia dan kemudian arah energi di masa-masa yang akan datang, termasuk juga era-era yang sekarang ini, yaitu gencar-gencarnya pemerintah yang ada di seluruh dunia itu mulai terutama Eropa, Amerika, kemudian juga sebagian di Asia gitu ya, mulai bergerak ke arah energi yang lebih hijau gitu. Dari situ juga saya sampaikan bahwa saya termasuk salah satu orang dari yang diberikan kesempatan untuk internship magang di Singapura. Dan alhamdulillah magang itu sudah terlaksana di bulan Desember tahun 2022 kemarin, dan itu menjadi sebuah pencapaian buat diri saya secara pribadi. Itu yang paling berkesan ya, dan yang paling buat saya bangga gitu sama diri saya sendiri. Alhamdulillah. Nah, kemudian kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman semua apa yang saya lakukan di Singapura dan saya kemana saja, dan apa yang secara spesifik saya kerjakan di sana gitu. Dan kenapa kisah ini saya ceritakan dibalut dengan seragam seperti ini, karena memang saya berangkat ke Singapura itu nggak berangkat sendiri ya, karena rombongan mewakili juga. Di sana ada teman-teman dari PLN Nusantara Power, kemudian ada Indonesia Power juga, kemudian ada teman-teman dari PLN Holdings gitu ya. Karena kan PLN sekarang tuh sistemnya sudah holdings dan subholdings gitu ya. Udah berbeda model lah dibanding bisnis yang kemarin gitu. Nah, Bang, ngapain aja di Singapura dan kemana saja gitu ya. Nah, jadi di Singapura itu kami mengunjungi sebuah perusahaan namanya Sembcorp Singapura ya. Jadi Sembcorp Singapura ini adalah sebuah perusahaan di mana dia menjadi top 3 lah ya, top 3 pemain untuk energi terbarukan khususnya di PLTS. Jadi teman-teman bisa searching lah ya, ada energi terbarukan, kemudian ada PLTS, pembangkit listrik tenaga surya atau solar panel gitu ya. Bisa searching lah gitu, itu apa dan fungsinya dan lain sebagainya, itu bisa searching lah di Google, banyak gitu ya. Sumber-sumbernya banyak. Nah, kami di sana melihat di Singapura itu sudah semasif apakah panel surya itu sudah diarahkan sama pemerintah. Karena memang Singapura itu secara nilai itu dia 95% tuh sumber bahan bakar pembangkitnya itu dari gas ya. Dan hanya 5% kebutuhan listrik di Singapura itu disuplai oleh energi terbarukan gitu ya. Itu salah satunya ada yang namanya PLTS ya, solar panel, kemudian ada energy storage, jadi seperti baterai gitu ya. Jadi ukurannya besar dan punya kapasitasnya sampai bermega-megawatt gitu. Tapi dia cuma bisa discharging itu cuma bisa sekali aja, mungkin 1-2 jam itu udah habis, dia harus charging balik. Harus charging kembali, harus ngisi daya lagi untuk bisa ngelepas itu ke sistem gitu. Tapi itu different case lah, itu kasus yang berbeda. Jadi yang saya pelajari di sana, yang saya lihat, yang saya amati adalah bagaimana perkembangan Singapura terutama di perusahaan ini ketika mereka berbicara soal pembangkit listrik tenaga surya, dan itulah yang kita lakukan di sana. Dan kenapa kepergian saya ke Singapura ini cukup membuat kebanggaan di sini terhadap saya, karena memang saya belum pernah ke luar negeri ya. belum pernah ke luar negeri sama sekali. Even dari Pekanbaru ke Singapura sebenarnya jaraknya dekat ya. Kalau kita dari sini mau lebih hemat gitu ya, karena tiket dari Pekanbaru itu yang direct ke Singapura tuh nggak ada. Ada, tapi itu seminggu mungkin 2 atau 3 kali gitu ya. Nah, tapi kalau yang setiap hari direct itu nggak ada. Nah, kita harus dari Pekanbaru itu harus ke Jakarta ke Singapura gitu. Nah, itu menghabiskan kos yang nggak sedikit gitu. Nah, that's why kalau misalnya mau pergi ke Singapura via dari Pekanbaru itu enaknya itu dari Batam ya, dari Batam. Nanti dari Batam kita nyambung pakai ferry cepat gitu ya. Sebenarnya durasinya tuh 2 jam lah ya,
2 jam perjalanan. Jadi dari Pekanbaru kita naik pesawat ke Batam itu 1 jam, kemudian nanti naik ferry dari Batam ke Singapura itu sekitar 1 jam gitu. Ongkosnya kalau dirupiahkan sekitar 350.000 naik ferry itu. Jadi sebenarnya tarif ferry dan kemudian pesawat itu cukup murah lah kalau dari Pekanbaru ke Singapura gitu. Nah karena memang saya nggak punya tujuan ke sana, jadi emang nggak pernah ke sana juga. Apalagi kan kalau kita mau keluar negeri, kita harus bikin paspor gitu kan, terus kemudian mempersiapkan lah biaya hidup di Singapura gitu ya. Ya seperti kita tahu lah Singapura itu sebenarnya mahal ya, karena kurs dolar Singapura itu ketika saya kemarin ke sana itu $1 itu sekitar 11 ribuan lah di Singapura gitu. Makan aja itu 1 piring nasi, ayam sama ya makanan khas-khasnya Arab itu aja itu sekitar $6. $6 itu kalau dikurskan ke Indonesia sekitar 66.000 atau 70.000 lah gitu. Jadi mahal untuk makan aja. Nah alhamdulillahnya karena semua dibiayai sama kantor, termasuk juga pengurusan paspor dan lain sebagainya, berangkatlah saya ke Singapura. Dan nah jadi karena itulah saya nggak pernah pergi ke Singapura gitu, apalagi dekat gitu kan, tinggal naik pesawat 1 jam, kemudian nyebrang 1 jam sampai gitu, karena nggak punya tujuan gitu. Nah kalau sekarang alhamdulillah sudah punya tujuan gitu, kita mau kemana dan mau ngapain juga selama 12 hari gitu kan. Nah apalagi kalau di Singapura karena mahal ya, uang sendiri mungkin ya kita harus ya spend banyak uang lah kalau kita mau. Apakah saya kesempatan juga pergi ke tempat-tempat wisata-wisata yang ada di Singapura ya, di waktu senggang, di waktu kosong, selesai agenda internship magang ya kita bebas gitu ya, kita mau kemana juga kemana. Nah itu mungkin saya akan bahas di lain kesempatan ya, di konten yang berbeda lah, bukan yang background office kayak gini. Kenapa kemudian saya bilang momen ini adalah momen yang paling membanggakan buat diri saya, karena saya sadar bahwa saya di sini bukan siapa-siapa gitu. Jadi ketika pertama kali dapat sudah rilis gitu ya, wah si Hakim pergi ke Singapura gitu ya kan. Itu juga teman-teman pada heran gitu ya. Wah kok bisa, gimana caranya dan sebagainya gitu ya. Karena memang memang bukan siapa-siapa gitu. Karena memang kesempatan itu datang, saya ikutin gitu kan, saya ikut seleksinya gitu, dan alhamdulillah jadi salah satu orang yang berangkat ke Singapura pada saat itu. Nah, jadi karena saya memang bukan orang siapa-siapa, station tempat saya kerja juga biasa-biasa aja gitu, nggak terlalu punya rating yang wah lah gitu ya. Jadi going out of nowhere gitu ya, tiba-tiba muncul aja di permukaan gitu, wah si Hakim berangkat ke Singapura gitu ya. Sekalipun setelah itu ada juga teman-teman saya yang pergi ke Yerusalem karena dapat karyawan terbaik, kemudian juga ada akan berangkat ke Korea Selatan karena dapat undian gitu ya. Jadi menarik lah gitu, apalagi setelah saya pergi ke Singapura, wawasan saya juga terbuka gitu terhadap dunia luar. Saya lihat pendidikan di Singapura seperti apa, saya lihat cara kerja orang-orang Singapura itu seperti apa. Mungkin teman-teman bisa lihat di konten saya yang cerita tentang bagaimana pemerintah Singapura tuh memenuhi kebutuhan orang-orang yang ada di Singapura, kebutuhan hidup mereka gitu. Dan saya mungkin nggak banyak akan cerita, tapi teman-teman bisa lihat nanti ada dokumentasinya yang bisa saya share di sini soal apa yang kami lakukan di Singapura dan kami ke tempat mana saja ketika ada internship di sana, ketika mengikuti internship di sana, dan mudah-mudahan semua ini menginspirasi buat teman-teman bahwa siapapun dan dari latar belakang manapun, sekalipun kalian bukan siapa-siapa, kalau ada kesempatan ya udah lakuin aja gitu. Mulai aja, lakuin aja, coba aja. Perkara lulus atau tidak, perkara berhasil atau tidak itu urusan belakangan. Tapi ketika ada kesempatan ya udah kalian coba aja. Siapa tahu iseng-iseng berhadiah kan, seperti saya mungkin nggak akan berekspektasi akan pergi ke Singapura untuk internship. Mungkin cuma di dalam negeri aja, tapi alhamdulillah Allah kasih kesempatan saya untuk internship di luar negeri gitu. Dan itu jadi yang kali pertama. Saya pergi ke Marina Bay Sands, kemudian lihat patung Singapura, kemudian lihat hotel Marina Bay gitu ya. Itu jadi pengalaman yang sangat luar biasa gitu. Apalagi orang yang biasa-biasa aja yang nggak pernah keluar negeri sama sekali, gitu keluar negeri dibiayai full dari kantor. Itu
amazing sih, maksudnya ya nggak semua orang bisa punya kesempatan kayak gitu. Nah, alhamdulillahnya saya bisa jadi salah satu orang yang dikasih rezeki lebih lah sama Allah untuk bisa berangkat ke sana gitu. Sekalipun teman-teman sekalipun saya tahu kalau ada teman-teman saya yang nanyain gitu, ngeluh berapa ya, di euforianya itu terasa gitu, bahkan mungkin kepada teman-teman saya sendiri gitu ya, wah hebat lah Hakim berangkat ke Singapura begini bla 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 gitu ya. Tapi saya secara pribadi itu nggak berusaha untuk wah saya bakal jadi orang hebat nih, saya bakal jadi orang hebat, enggak sih sebenarnya. Jadi ibaratnya alhamdulillahnya Allah kasih kesempatan ini dilebihkan dari yang lain, dikasih kesempatan lebih daripada yang lain, itu bukan membuat untuk saya kemudian menjadi tinggi gitu. Nah, ya, alhamdulillahnya gitu ya, nggak membuat saya untuk menjadi lebih tinggi, dan saya berusaha untuk tidak menjadi itu, karena saya sadar gitu bahwa sekembalinya saya dari Singapura itu selama 12 hari tidak lantas kemudian menjadikan saya langsung wah jadi manajer ini, jadi itu gitu, enggak gitu ya. Jadi saya kembali lagi seperti kerjaan saya sehari-hari, kemudian ke session saya yang biasa-biasa ini gitu ya. Dan itu membuat saya betul-betul belajar gitu bahwa siapapun kita, apapun status kita, apapun yang orang lain sama kita, ya kita memang orang yang biasa-biasa aja gitu, nggak lebih daripada itu, dan nggak membuat kita tinggi gitu karena itu. Karena yang paling tingginya itu ya Allah Subhanahu wa taala gitu, dan dialah yang maha tinggi, dan dialah yang meninggikan orang-orang yang dia pilih gitu. Nah, lantas saya kemudian itulah yang membuat saya cooling down, lebih santai, lebih lebih percaya diri untuk melakukan apapun gitu, termasuk memulai konten-konten saya yang lain gitu. Karena keberangkatan saya ke Singapura itu dengan segala prosesnya itu adalah kali pertama saya bikin video di YouTube gitu. Sekalipun videonya sekarang saya private gitu ya, nggak saya publikasikan karena itu untuk konsumsi internal sebenarnya. Nah, terus kemudian apa yang saya pelajari gitu ya, kita tuh kadang ngerasa kalau kita dibicarakan oleh orang lain itu bisa dua gitu, bisa karena keburukan dan kebaikan kita. Kalau karena keburukan mungkin ya Allah mungkin sedang kasih ke kita tuh cara buat kita introspeksi diri gitu. Nah, tapi kalau misalnya orang menceritakan kita kebaikan dan lain sebagainya gitu, nah itu juga sebenarnya ujian buat kita gitu. Kita menjadi orang yang langsung besar enggak gitu, langsung tinggi enggak gitu ya, atau justru karena kita merasa enggak kok gitu. Saya sering bilang tuh sama teman-teman gitu, wah nanti sepulang dari Singapura Hakim jadi ini gitu, bakal pindah ke sini. Terus saya bilang enggak, saya itu masih terlalu jauh lah untuk saya jangkau gitu. Yang paling pasti adalah sepulang saya dari Singapura 12 hari ke-13 atau hari ke-14-nya itu ya saya balik lagi ke station saya dengan mengerjakan rutinitas saya sehari-hari ya seperti mana saya sebelum pergi ke Singapura gitu. Nggak kemudian pulang dari Singapura kemudian saya jadi apa gitu, jadi presiden kah, jadi menteri kah gitu, enggak gitu ya, biasa-biasa aja gitu. Tapi ya begitulah apa yang kemudian saya pelajari, bukan hanya kesempatan saya internship dan lain sebagainya, tapi buat diri saya juga punya input tersendiri lah supaya menjadikan kita lebih dewasa, lebih wise, lebih bijak gitu. Karena pencapaian apapun yang kita miliki sampai hari ini itu lantas tidak membuat kita menjadi seorang yang menjadi tinggi gitu ya. Karena kembali lagi, yang maha tinggi dan meninggikan orang-orang yang dipilih adalah Allah itu sendiri. Jadi nggak perlu langsung tinggi gitu, nggak perlu kemudian berjalan di tengah-tengah kawan-kawan yang lain. Kemudian wah saya nih pergi ke Singapura nih, saya hebat nih. Nggak perlu gitu. Toh teman-teman juga pada tahu gitu. Saya pulang dari Singapura, saya sebelum dan sesudah saya pergi ke Singapura ya saya di sini gitu, nggak kemana-mana gitu. Tetap ngurusin kerjaan saya sehari-hari gitu. Jadi bagi saya nggak perlu lah terlalu dieluh-eluhkan gitu. Saya juga cerita sama istri, sama keluarga juga gitu, menceritakan ya ini pengalaman yang nggak bisa saya uangkan dengan apapun gitu. Karena berangkat dari bukan siapa-siapa, kemudian stationnya juga bukan
bukan sesuatu hal yang punya rating mewah gitu ya, atau wah gitu lah ya. Pokoknya yang buat orang, wah ini hebat nih, orang ini pinter nih gitu. Enggak gitu ya, biasa-biasa aja. Terus kemudian kalau ada yang bilang, wah enak lah hakim nanti dekat sama atasan, mungkin makanya dikasih pergi ke Singapura atau dipilih. Enggak, saya tetap izin ke atasan, saya tetap ikuti prosedur yang ada gitu, nggak lantas kemudian bypass gitu langsung berangkat gitu. Enggak, kita ikutin gitu. Kalau kita perlu permission, kita perlu apa namanya tuh, urus izinnya gitu, harus permisi juga sama atasan. Nah, itu hal yang normatif lah ya, dan itu normal terjadi di mana-mana gitu. Jadi ya itulah yang saya sering ceritakan gitu sama keluarga saya, istri, kemudian apa gitu, dan menjadi sebuah kebanggaan karena memang alhamdulillahnya dari sini, dari PLTU Tenayan ini hanya saya aja gitu yang berangkat ke Singapura kemarin gitu. Dan sesudah itu banyak teman kemudian yang bertanya bagaimana gitu. Kemudian ya saya bilang ya udah, yang penting setiap kesempatan yang ada datang, di share di grup-grup kantor gitu, ya udah kita baca aja. Kemudian kalau kita tertarik dengan itu ya nggak ada salahnya itu kita coba dan itu kita ikuti gitu. Mungkin mudah-mudahan itu bisa jadi jalan kesempatan kita untuk mengembangkan diri kita. Karena yang paling penting itu adalah bagaimana kita punya rasa ingin tahu untuk berkembang sebenarnya. Jadi karena memang kesempatan itu kalau terbuka lebar, terbuka bebas gitu, siapa saja boleh ikut, siapa saja boleh mendaftar gitu. Ya itu tergantung kitanya lagi gitu. Seberapa penasarannya kita untuk mengembangkan diri kita dan mau tahu seberapa jauh kita bisa melangkah. Kalau kemudian orang-orang di luar sana aja bisa kita imbangi gitu ya kan, kenapa nggak kita mulai gitu. Nah, itu sih sebenarnya yang buat saya mau bergerak gitu untuk ikut internship itu gitu. Dan setelah itu saya betul-betul sangat menikmati gitu, dan saya juga penasaran kemana Allah akan membawa saya pada akhirnya gitu ya. Dan mungkin ya 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi saya juga masih penasaran gitu, kemana Allah akan membawa saya. Apakah mungkin akan ke negara yang lain untuk melihat hal-hal yang di luar itu? Nah itu saya nggak tahu, tapi yang jelas saya sampai hari ini masih berkeyakinan bahwa saya pasti akan suatu saat pasti Allah akan memberangkatkan saya lagi, entah kemana saya nggak tahu, tapi yang jelas apapun itu Allah pasti kasih yang terbaik buat diri saya dan diri kalian juga yang ada di rumah dan di mana saja. Terus kemudian yang terakhir buat siapapun yang sekarang punya pencapaian, kemudian punya karir yang bagus, punya prestasi gitu ya, tiba-tiba melejit aja gitu ya kan. Percayalah bahwa seramai apapun euforia yang kalian rasakan, saya yakin dan percaya itu hanya bertahan paling 1-2 bulan saja gitu. Selebihnya ya udah, semuanya akan lupa, semuanya akan biasa-biasa saja gitu, dan nggak seperti euforia yang kalian harapkan terjadi di saat lagi panas-panasnya. Jadi tetap aja santai, biasa-biasa aja, dan lakukan yang terbaik buat hidup kalian. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Karena kalian mau nonton video yang dokumentasinya saya di sana, mudah-mudahan terinspirasi, dan sampai jumpa di kisah pembangkit berikutnya. Semangat terus ya.